وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنبرج به الرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الخواتم ويسس الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لكم. الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya, karunia-Nya kita dapat berhadir kembali pada pengajian malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan selalu dicurahkan rahmatnya dan barakahnya, dan mudah-mudahan sebagai khazanah pahala yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarga dan pada sahabatnya ila yaumiddin. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun arti dalil yaitu barang yang menunjukkan atas kebenaran sesuatu barang itu. Jadi di sini pembahasannya tentang masalah pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diistilahkan kita dengan dalil. Dalil itu yang kita bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, dalilnya yang tersebut di dalam Al-Quran. Nah, jadi orang nak muwafaqah mengetahui hak dengan dalil, itulah yang dikatakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berdasarkan bukti, harus berdasarkan dalil. Artinya iman kita kada bertakdir lagi ngarannya. Taklid kita dasar bujur memang tahu kita suah belajar, dasar memang tahu apa buktinya di dalam Al-Quran. Nah, jadi harus tahu dalilnya. Dalil itu barang yang menunjukkan atas kebenaran sesuatu, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalilnya. Nah, jadi kita ini harus tahu buktinya supaya iman kita ini kadang dikatakan taklid buta. Kadang ujung-ujung dasar memang suah kita mendapat, suah kita belajar. Nah, kalau ini kita misalnya kita empat dada larang aja, berarti taklid kita tuh taklidnya kadang ma'rifat langsung. Artinya tahunya kita dengan Allah Ta'ala itu cuma dengan mendengar, bukan karena dalilnya. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya itu adalah
memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Jadi bukti wujudnya Allah Ta'ala dan sifatnya itu adalah sesuai dengan dalil ijmali. Artinya pas lawan dalil yang kita ketahui. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yaitu adanya langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Bahasa kitanya, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada langit dan bumi serta isinya. Nah, apa dalilnya di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Walaupun kita kada hafal ayatnya, cuma kita sudah mendengar ini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita kada bertakdir lagi namanya ini. Tahu disebut orang tahu, suah belajar, suah mendengar. Artinya wallahu a'lam, bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjadi dalil bahwa adanya langit dan bumi, adanya perselisihan pergantian malam dan siang, itu pertanda Tuhan kita ada. Adanya Allah Ta'ala yang menciptakannya, yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada mempunyai atau akal pikiran. Nah, jadi ujar Sidin Habib Usman Betawi memandangkan bukti atau dalilnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langit dan bumi dan perselisihan malam atau siangnya bagi orang yang mau berpikir di dalam hatinya. Mau kita coba pikir aja di dalam hati, kenapa maka jadi siang, kenapa maka jadi malam, kenapa maka Allah Ta'ala menciptakan langit kada berpihak. Itu buktinya Allah Ta'ala ada. Nah, kita yakini dan kita percayai di dalam hati. Adakannya di dalam hati supaya kita ini yang tingkat kita, iman kita kadang-kadang lagi. Bujur sudah berarti. Nah, bujurnya kita karena mendengar, karena memang tahu ada ayat di dalam Al-Quran pertunjukannya bahwa adanya Allah Ta'ala itu. Cuma bila orang kada bakal, artinya kada memikirkan sesuatu yang ada di bumi ini, kada maunya terpikir, kada mau terpikir bahwa adanya Allah Ta'ala itu memang ada. Nah, jadi wajibnya sudah kita tahu dalil atau buktinya Allah Ta'ala itu ada. Sebagai lagi nakal dari ibarat sampai dengan maknanya. Nah, baik kita itu mendengar atau ucapan ibarat daripada orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Apa dalilnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi, atau bahasa kitanya adanya alam semesta ini atau langit dan bumi serta isinya. Iya, cukup sudah kita. Buktinya adanya Allah Ta'ala lawan kita. Iman yang kita percayai, yang tingkat yang kita yakini Allah Ta'ala ada langit dan bumi. Nah, adapun ma'rifatullah Ta'ala dan ma'rifat Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpan di dalam hukum akali, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini. Nah, orang yang makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasul,
kada boleh kada sampai tersimpan di dalam hati, hukum akali itu wajib kita ketahui. Hukum akali ini nak tertuju kepada Allah Ta'ala. Nampaknya yang bersifatnya wajib, mustahil, harus bagi Allah Ta'ala. Nah, wajib kita ketahui akan 3 perkara ini. Nah, jadi wajibnya kita mengetahui sesuatu yang kita imani, wajib kita mendengar, wajib kita tahu kan. Pas kita suah mau belajar, kada dengaran aja kan. Jadi walhasil kita ini marifatnya kepada Allah, karena kita kepada Allah, karena kita kepada Rasul. Salah satunya wajibnya tahunya kita sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, dan sesuatu yang harus, wajib kita mengetahuinya. 3 perkara ini didahulukan atas sebutannya 20 sifat. Dahulu dikisahkan, cuma belum lagi penjelasannya. Penjelasannya baru cuma jaga ibarat kitanya itu. Nah, nak dipadahkan Habib Usman di sini bahwa model kayak bayangan aja dulu, rangkaian pacak dijelaskan aja dulu. Wajibnya bagi Allah Ta'ala, mustahilnya bagi Allah Ta'ala, dan sesuatu yang harus bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi jaga istilah kita, istilahkan yang wajib 3 macam ini, dan kita harus ketahui. Dan ditambah lagi di sini sebutannya hukum syar'i dan hukum adi, karena boleh dapat perbedaan atau kebedaan satu sama lain adanya. Nah, jadi di sini orang yang nakal atau dipindah yang mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasul terbagi 3. Yang pertama dengan jalan hukum akali, dan yang kedua hukum syar'i, dan yang ketiga hukum adi. Nah, dengan 3 macam inilah jalan kita memaham kayak kita tuh supaya tahu istilah dalam ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hukum akali, apa istilah hukum akali itu bahasa kitanya? Yakni hukum akali yang hukum akali yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin dengan cahaya itu. Nah, jadi hukum akali ini ujar Sidin, yaitu cahaya yang terandakkannya di dalam hati orang beriman dengan cahaya itu. Andakannya di dalam hati orang beriman cahayanya itu. Kemudian kayak istilah kita, dapatlah orang memaham secara akal karena diandaki nur di dalam hatinya. Diandaki nur di dalam hatinya, orang itu dapat memikirkan bahwa sesuatu yang pikirkan itu nur atau cahaya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Hukum akali dapat diketahui akal segala ilmu daruri, yaitu yang tiada berhajat pada dalilnya, dan ilmu nazari yang yaitu berhajat kepada dalil atau artinya. Jadi kalau orang itu memang sudah diandaki Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya hukum akali darina, artinya sudah Allah cahayanya ada di hatinya, nurnya sudah Allah ada di dalam hatinya, dapat ia tuh memikirkan sesuatu yang mudah. Artinya tanpa susah payah ia itu berpikir, tanpa susah payah ia itu mengadakan dalil, paham aja. Atau sesuatu yang nazari, yang harus pakai dalil, bila ia ada pakai dalil, ada paham ia. Bila ia kada menjelaskan, kada mengerti ia. Nah, jadi kalau orang sudah memang diandaki nur di dalam hatinya, orang itu mudah aja. Mudah hukum akalinya,
dizina atau dibadahkan. Maksud apa tujuannya di sini? Dan artinya hukum akal itu menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang itu, ataupun menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum hadis. Nah, jadi orang di sini yang memakaikan hukum akal ini menetapkan sesuatunya itu dengan berdasarkan sesuatu yang ingin ketahui, atau pula meniadakan sesuatu dengan tiada terhenti atas berulang-ulang hukumnya. Artinya dengan hukum akal tadinya dapatnya memutuskan sesuatu apa yang diinginkannya dengan berdasar pengetahuannya, atau ingin pula menghentikan, menghilangkan sesuatu dengan berdasarkan pengetahuannya. Nah, hukum akal itu akal jadi hukum akal. Hukum adi yang tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Nah, jadi yang kita ada saling berkaitanlah hukum akali, hukum syar'i dan hukum adi. Jadi istilah kita ini, kalau kita mengaji belajar sesuatu yang kita inginkan, nah mungkin kita pada saat ini belum dapat kita memaham, belum dapat kita mengerti sesuatu yang kita inginkan. Kalau memang sudah Allah hendak nur cahayanya di dalam hati orang beriman, lalu ini itu dimudahkan paham, lalu ini itu dimengerti tanpa susah payah untuk memahaminya nanti. Nah, kada paham kayak Pak. Artinya tetap aja masih disuruh kita tuh disuruh dituntut belajarnya juga. Orang kita menuntut ini karena Allah Ta'ala, karena ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah paham Allah yang ada di hati kita. Masalah kada paham Allah juga belum ada hidayah di dalam hati kita. Pandang nur cahayanya di dalam hati kita. Yang terpenting kita mau membersihkan atau mau pengenalan. Jadi dari dia mengaji ini ada istilahnya itu, jaga istilahnya mengaji itu ada dari satu untuk menjelaskan baca batang saya. Nah, belajar lawan Abah Ulu Abdul membacakan Quran. Baca di sini. Ini kan udah mengayu ini. Kalau kita mengayu baca di sini. Bahkan belajarnya itu belajar membaca aja kan ada istilah nang memahamakan. Jadi ulun di sini seala kadarnya aja lah menjelaskan, cuma istilah kita mengambil berkah aja, mengambil berkah bermajelis, mengambil berkah kita berkumpulan. Amunnya tak salah takur aja, asal lepas takur aja, mengarang amunnya nyaman aja ditakur. Nah ngarang nyaman aja ditakur. Tapi bila ngarang ada tersabat bilang jangan tanggap maknanya orang sahabat orang nih. Ada orang Tuhan babi dan orang Tuhan diasih orang. Nah istilah nang ini bisa tak salah sambat. Nah, jadi bila tak salah tersabat tadi, bila kita sambat nang bujur alhamdulillah, bila tersabat nang salah takut ya. Oh salah kamu kayak itu pahamannya, salah kamu belajar kayak itu tak boleh tidak. Nah, jadi hukum akali saling berkaitan lawan hukum syar'i. Bermula tersimpan hukum akali di dalam 3 perkara di bawah ini. Nah, jadi istilah kita hukum akali ini, hukum yang ini yang tertuju kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi yang tertuju kepada Allah Ta'ala ini 3 perkara. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat harus. Nampaknya yang wajib yaitu barang yang tak ada pada akal tiadanya. Nah, sesuatu yang tiada pada akal tiadanya berarti ada berarti.
Arti wajib di sini artinya barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Kayak itu bahasa Melayu. Jika bahasa kita jangan langsung pasti pada akal, pasti pada akal terjemah sedikit. Ada ini bahasanya tak dapat pada akal tiadanya.